Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Berjumpa lagi kita dalam ibadah keluarga malam ini. Dan ibadah keluarga malam ini akan dilayani pelayan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Ina Lende Parapak. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kita bakti 298 ayat 1 dan 2. Waktu doa yang kudus. Waktu doa yang kudus, kalah hati keluh dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungan yang diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan doa anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkesan, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Dan dalam kesempatan waktu juga yang Tuhan berikan kepada kami untuk melakukan ibadah ini Tuhan. Ibadah keluarga di malam ini. Bila kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Bila ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian Mazmur 31 ayat 15 sampai 17 kita akan bacakan secara silih ganti. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan duduk. Mari kita sambut lagi dengan pujian kita bakti 298, waktu doa yang kudus, ayatnya yang ketiga.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur 40, Mazmur pasal 40, ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Mazmur pasal 40, ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur sebagai keluarga, Engkau memberikan sukacita untuk kami duduk di sekitar firman-Mu di tengah rumah tangga kami masing-masing. Sekarang kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami tidak mengeraskan hati, tetapi kami bersedia untuk dibentuk, diarahkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang dalam jalan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang dicetak keluar dan saudara-saudara membaca bagian-bagian yang dicetak ke dalam. Mazmur 40 ayat 10 hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga ya tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku. Sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah antri atau mengantri. Atau bisa saja kita tidak suka akan situasi mengantri atau menanti. Sayangnya di kehidupan kita ini
tidak bisa kita pungkiri bahwa antrian itu senantiasa kita hadapi. Ya, contoh ringan ketika kita ke ATM, kita menanti, kadang kita tidak sabar, ada orang yang lama sekali berada di depan mesin ATM itu sehingga kita menunggu lama, kita menjadi gelisah. Lalu antrian ini juga ada ketika kita berada di loket, untuk membayar air, listrik, atau mungkin sekarang sudah secara online. Tetapi ketika kita mengantre itu sama sekali kita tidak suka. Itu baru antrian-antrian yang ringan. Kita di bank, kita juga antri padahal yang kita mau ambil itu uang kita sendiri. Kita juga berhadapan dengan mungkin antrian-antrian yang lain. Di bioskop, bisa juga di stasiun, kita antri. Itu antrian-antrian yang ringan. Bagaimana saudara-saudara ketika kita berhadapan dengan penantian atau antrian yang panjang? Seperti seorang istri yang sedang menunggu dikaruniai seorang anak. Lama mereka menikah dan sampai saat ini belum mendapatkan anak. Itu adalah suatu penantian yang bukan sebentar. Itu penantian yang berat. Banyak pertanyaan hadir dari istri, apakah saya bisa punya anak, apakah saya mandul, atau mungkin sedikit curiga terhadap pasangan hidup. Itu antrian yang tidak mudah, atau penantian yang tidak mudah. Ada juga yang berhadapan dengan penyakit menahun kronis, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Itu suatu penantian yang panjang, suatu penantian yang menyedihkan, meresahkan. Bahkan kita juga kadang ada yang sedang menanti vonis dokter. Itu adalah suatu penantian, antrian yang sangat berat. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita juga berhadapan dengan banyaknya penantian. Dan penantian-penantian ini bisa kita lakukan dengan reaksi yang salah. Kesal, marah, menjauh dari persekutuan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan satu dengan yang lain. Itu adalah reaksi terhadap penantian. Dan saudara-saudara yang terkasih, kalau penantian yang biasa, mungkin kita bisa sambil duduk-duduk, ngobrol untuk menanti. Tetapi ada penantian-penantian yang hebat, yang duduk saja tidak tenang, yang terus melihat ke jalan, kapan pasangan hidup kita berubah, dia pulang, kapan anak-anak kita pulang kembali ke kita. Itu adalah suatu penantian-penantian yang tidak ringan. Dan saudara-saudara yang terkasih, reaksi seperti apa yang akan kita lakukan di dalam penantian-penantian yang bukan saja menggelisahkan, meresahkan, tetapi juga menyakitkan. Dan saudara, saya mau ungkapin juga bahwa memang menanti, menunggu adalah perkara yang tidak mudah. Kita bisa lihat ketika murid-murid Yesus bersama-sama menyaksikan kebangkitan Yesus dalam 1 Korintus 15 ayat 6, itu ada 500 orang. Tetapi dalam Kisah Rasul 1 ayat 15 dikatakan bahwa 120 orang saja yang kembali berkumpul bersama-sama berdoa untuk menanti Yesus kembali. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita lihat bahwa penantian tidak mudah. Kadang orang meresponnya salah, meninggalkan persekutuan, salah ambil jalan ketika berhadapan dengan penantian atau antrian. Dan saudara, kita juga lihat bahwa Saul tidak terlalu sabar menanti, menunggu Samuel, sehingga dia menanti dalam waktu 7 hari tidak datang-datang, akhirnya dia ambil persembahan itu. Tugas yang seharusnya dilakukan oleh imam, Saul ambil bagian sehingga dia salah. Jadi saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bahwa penantian itu tidak mudah. Bagaimana apa yang terjadi pada Abraham ketika dia menanti-nanti bahwa ada anak itu akan menjadi keturunannya yang cukup banyak. Ternyata dia menanti, tidak datang-datang sehingga akhirnya
Dia merespon salah dalam penantian itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang penantian, menanti-nantikan Tuhan juga tidak mudah. Tetapi kita bisa belajar lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Mari saudara-saudara kita lihat secara keseluruhan Mazmur 40 ini. Mazmur 40 ini mengungkapkan dalam perjanjian lama itu ada kata menantikan. Menantikan ini kita bisa lihat pada ayat 1, tetapi kita juga bisa belajar bahwa ada 3 kata tentang menanti dalam perjanjian lama. Ayat 2 saya baca, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara, Daud sedang menanti pertolongan Tuhan. Dia menaikkan ini dalam doa, dan judul perikop kita pada Mazmur 40 ini adalah syukur dan doa. Menanti ini ada 3. Ada yang pertama disebut dengan dumiyah, bahasa Ibrani. Itu kita menanti dengan sabar. Yang kedua kata caka, melekat, merindukan, menanti dengan penuh kerinduan. Lalu ada juga kata kafah, menanti dengan harapan yang besar. Jadi ketiga kata ini sebenarnya dalam arti yang sama. Yang satunya menanti dengan sabar, menanti dengan penuh kerinduan. Yang kedua, yang ketiga kafah, menanti dengan harapan yang besar. Jadi ketiga kata ini disatukan bahwa Daud sedang menanti dengan penuh kesabaran, tetapi harapan yang besar dengan penuh kerinduan bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dan saudara-saudara yang terkasih, ini Daud ungkapkan dengan suatu harapan besar bahwa dia menanti-nantikan Tuhan, tetapi gayung itu bersambut bahwa Tuhan juga mendengar seru doanya. Tuhan juga hadir dalam penantiannya, sehingga dia mengungkapkan, kalau kita baca Mazmur 40 secara keseluruhan, di tengah-tengah penantian itu Daud memberikan nyanyian kepada Tuhan, menaikkan nyanyian. Lalu Daud juga menyadari bahwa bukan persembahan yang Tuhan inginkan, tetapi dirinya sendiri. Lalu di dalam penantian itu Daud juga memberikan korban syukur. Lalu di dalam penantian itu juga Daud tahu bahwa musuh-musuhnya sangat banyak, melebihi jumlah rambut di kepalanya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya. Jadi di dalam penantian, doa minta tolong ini adalah doa yang juga menyadari akan penantian, bahwa dia menantikan Tuhan, tetapi dia tidak sekedar menanti, tetapi dia juga melakukan tugasnya. Mari kita lihat ayat 10 dan 11. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaat besar. Dia menantikan, tetapi dia menyadari akan perbuatan Tuhan. Dia juga di dalam penantian, dia tidak hanya goyang-goyang kaki saja. Dia mengabarkan keadilan. Dia juga bercerita tentang kebaikan Tuhan. Di dalam penantian itu juga dia tetap setia. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tetap percaya di dalam penantiannya. Dia tetap memohon kepada Tuhan, tetapi dia tahu Tuhan akan bersegera menolong. Dan dia tetap percaya di tengah-tengah penantiannya, sekalipun musuh-musuh itu mengancam dia,
dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat ayat 17 dan 18. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Di satu sisi dia menaikkan doa, memohon pertolongan Tuhan dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tetapi dia tahu tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah penantian itu dia tetap mengabarkan keadilan, kebaikan Tuhan. Dia begitu yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Tetapi di tengah-tengah situasi itu dia juga mengakui bahwa Tuhan akan menolong dan hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Sehingga kita bisa lihat akhirnya di dalam kesadarannya dia mengatakan jangan berlambat untuk menolong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, masihkah kita tetap percaya pada Tuhan di tengah situasi-situasi yang sulit yang sedang kita alami? Kita sedang menanti kehadiran cucu, kita sedang menanti pertolongan kesembuhan dari Tuhan. Penantian-penantian kita berat, tetapi apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan segera menolong? Atau kita sedang meragukan perbuatan Tuhan? Belajar dari Daud, penantian tidak mudah, tetapi Daud tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, mari kita belajar bahwa Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Bukan waktu yang pendek. Lalu Yusuf itu ada 12 tahun untuk dia sampai menjadi orang kedua di Mesir dan berjumpa dengan keluarganya. Betapa lamanya. Lalu Nuh itu mendirikan bahtera hampir 120 tahun. Cukup panjang. Tetapi mereka terus bekerja, melakukan tugas mereka dengan baik, terus berharap kepada Tuhan. Sudah berapa lama kita menanti pertolongan Tuhan dalam doa-doa kita? Saya mau katakan bahwa tetaplah percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang melihat, mendengar. Dia bukan Tuhan yang tuli terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Dia mendengar dan Dia segera akan menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita tentang doa. Saudara, belajarlah dari Daud. Daud berdoa, tetapi dia tetap tahu tentang waktu Tuhan. Saudara, mungkin pernah tahu bahwa ada 3 jawaban doa. Ada yang kita berdoa amin, langsung dijawab. Tetapi ada yang tidak dijawab. Kita sudah bertahun-tahun berdoa tidak dijawab. Kita harus tahu mungkin apa yang kita doakan itu menurut Tuhan tidak harus kita terima. Saudara, saya mau kasih contoh bahwa Musa menginginkan masuk ke tanah Kanaan. Dia yang membawa bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Bukankah dia pantas, layak untuk masuk Kanaan? Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Bukan Musa saja, tetapi Yesus. Yesus mengungkapkan, ya Bapa, kalau memang boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apakah Allah Bapa mengangkat cawan penderitaan itu? Tidak. Akhirnya Yesus pun memahami dan mengerti dan akhirnya dia katakan apa? Kalau memang cawan ini tidak lalu, sebelum aku meminumnya, jadilah seperti yang kau kehendaki. Jadi ada doa yang memang tidak dijawab. Karena menurut Tuhan, Dia yang paling tahu rancangan kehidupan kita. Sehingga
Dia menjawab tidak atas kita. Tetapi ada juga doa dengan jawaban menunggu. Saudara-saudara yang terkasih, menunggu inilah yang kita belajar seperti Daud, bahwa dia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Musuh itu sebanyak rambut di kepala, lebih banyak lagi. Tetapi Daud menanti pertolongan Tuhan. Dia tidak mau takabur, dia tidak mau terlalu tergesa-gesa menangani persoalannya sendiri. Tetapi dia menanti pertolongan Tuhan. Menanti bukan perkara gampang, saudara-saudara yang terkasih. Di tengah-tengah kita yang hidup serba cepat ini, semua berubah secara cepat, siapa yang mau menanti? Kita langsung mengungkapkan bahwa Tuhan terlalu lama untuk menolong, sehingga kita menolong diri kita sendiri. Tetapi saudara, lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa kadang Tuhan meminta kita menunggu. Menunggu adalah sebuah jawaban supaya kita layak untuk menerima jawaban Tuhan. Dan dia melihatnya dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang mengira bahwa Yusuf yang mantan narapidana itu bisa menjadi orang kedua di Mesir? Siapa yang sangka? Tetapi jawaban Tuhan pas tepat waktu. Siapa yang menyangka bahwa Musa yang masuk penjahat kaliber besar itu harus lari ke padang gurun Median? Ternyata sedang dipersiapkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun, untuk kembali menghadap Firaun. Siapa yang sangka? Tetapi itulah jawaban Tuhan. Waktu Tuhan tepat atas Musa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh meminta, itu hak kita. Kita boleh meminta pertolongan Tuhan, itu hak kita sebagai anak Tuhan. Tetapi jawaban Bapa adalah hak Bapa, dan Bapa tahu apa yang terbaik atas kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa semua orang pasti punya masalah. Daud punya masalah, saudara dan saya juga punya masalah. Persoalannya, apakah kita sanggup datang memohon pertolongan Tuhan atau tidak? Semua kita punya masalah. Orang yang tidak punya masalah itu orang yang sudah mati. Tetapi saudara dan saya yang punya masalah ini, mari datang seperti Daud, memohon pertolongan Tuhan. Dan tetap taat, tetap sabar di tengah-tengah permohonan doa kita. Sehingga kita tidak berdosa dalam doa kita. Sebab ada banyak orang Kristen justru dia sudah berdoa, saat itu juga dia berdosa karena dia tidak penuh harap, dia tidak sabar untuk menanti pertolongan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa memberikan yang pantas layak untuk kita terima. Dan penantian kita ini adalah cara Tuhan membentuk karakter dan juga kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih contoh. Semua orang memprediksi bahwa pandemi itu mungkin selesai 1 bulan saja. Ternyata sudah 6 bulan kita alami. Ada yang mengatakan bahwa nanti setelah Paskah selesai, ternyata tidak. Nanti setelah Natal selesai, ternyata tidak. Dan saudara-saudara, kalau sekarang kita masih berhadapan dengan situasi ini, situasi boleh seperti ini, tetapi jangan merubah harap, iman dan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita tetap yakin bahwa saya sebagai anak bisa memohon apa saja kepada Bapa di sorga. Tetapi untuk jawaban adalah hak Bapa. Karena Bapa tahu apa yang terbaik atas kita. Biarlah kita tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita berdosa dengan doa-doa kita. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Dan kita senantiasa boleh terus memohon kepada Tuhan. Tetapi kita juga mengakui akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita.
Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi Gita Bakti 252 bait 1 dan 2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji juru selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu saya memberikan kesempatan Bapak Ibu saudara-saudara menaikkan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami mengakui Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang paling mengerti betapa rapuhnya kehidupan kami, Bapa yang paling mengerti betapa lelahnya jiwa kami, Bapa yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu, memohon pertolongan-Mu, sehingga kami tetap kuat di tengah-tengah penantian akan jawaban-jawaban doa. Biarlah kami tetap tahu bahwa Tuhan mendengar, Tuhan Maha melihat, Tuhan juga tahu apa yang menjadi pantas dan layaknya kami menerima jawaban-jawaban doa kami. Kami datang dalam persekutuan keluarga yang terus membawa kehidupan bangsa Indonesia ini. Nyatakanlah kuasa-Mu, kekuatan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka tetap konsisten, mereka tetap juga melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Pemimpin di pusat maupun di daerah-daerah di pelosok negeri ini senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kami terus memohon kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Bila Engkau berkenan, biarlah pandemi COVID-19 ini dihalau atas dunia ini. Karena kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan tahu keinginan dan kebutuhan kami. Tuhan juga tahu betapa parahnya kami berhadapan dengan situasi ini. Bukan saja masalah kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi. Bukan saja masalah ekonomi, tetapi masalah pribadi lepas pribadi memaknai semua yang kami alami ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon, Engkau juga mendengar jeritan, harapan, kesembuhan bagi mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang sedang terpapar virus corona. Lihatlah mereka, karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang sangat baik, yang mengasihi anak-anak-Mu. Berkatilah juga para medis, Tuhan jaga betapa mereka berhadapan dengan situasi yang sulit saat ini. Mereka terus melayani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, selamatkan mereka. Ada banyak sekali dokter-dokter, para medis sudah menjadi korban untuk hal ini. Biarlah Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, Engkau membungkus mereka dengan kekuatan kasih-Mu, sehingga di tengah-tengah pelayanan mereka, mereka senantiasa sehat dan sembuh.
Begitupun seisi rumah tangga mereka, keluarga mereka. Mereka juga senantiasa diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat GPIBR ini. Engkau juga berkati, Engkau juga tahu ada banyak penantian-penantian yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Penantian-penantian yang berat, pasangan hidup yang tidak pernah berubah. Kami terus membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sendiri yang berkarya dalam rumah tangga kami. Kami juga memohon Engkau menjamah penyakit kronis yang sedang dialami. Mari Tuhan, biarlah sembuh, karena kami tahu penantian kami ada ujungnya, yaitu Tuhan akan terus mendengar, menjamah, dan menyembuhkan. Kami juga memohon kepadamu di tengah-tengah penantian, doa, jawaban doa yang sudah Tuhan siapkan. Janganlah kami berdosa di dalamnya, tetapi kami tetap berimankan Tuhan Yesus. Kami tetap yakin mengakui akan kedaulatan. Kami tetap tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang masih bekerja sampai sekarang. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah anak, remaja, jemaat GPIB Rene, pemuda-pemuda, Engkau juga berkati. Berkatilah juga semua orang yang bersedia untuk melayani hasil pemilihan Pelkat. Tuhan juga lengkapi mereka dengan sukacita pelayanan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga memohon Engkau berkati orang tua lanjut usia. Jamah dan berikan kekuatan ekstra bagi mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami juga berdoa. Tuhan berkati pelayanan kami, ibadah-ibadah keluarga yang dilakukan secara streaming. Biarlah itu berarti, bermakna, memberikan kekuatan, sehingga kami terus menengadah kepadamu. Dan kami percaya pertolongan hanya berasal darimu. Hanya Engkau yang dapat menolong dengan baik. Hanya Engkau yang dapat menolong dengan utuh seperti yang kami butuhkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga terus membawa semua kami yang saat ini terus melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah semua itu berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim musik, pemandu lagu, operator LCD, multimedia di GPIB Rene, Inforkom GPIB Rene, kami serahkan semua kepadamu. Tuhan juga jamaah perangkat yang kami pakai. Tuhan juga mau hadir dalam setiap para presbiter ke-6 unsur Pelkat, para komisi, kami serahkan semua kepadamu. Tuhan tetap memberikan kami sukacita di tengah-tengah pelayanan yang sangat terbatas ini. Tetapi kami juga yakin bahwa Tuhan punya cara, ribuan, jutaan cara untuk terus menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan, dengar dan sautilah doa kami ini, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 2 yang mengatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacitalah mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 298 ayat 1 dan 2.
marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus yang kami kenal, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Dan pada kesempatan ibadah keluarga ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Walaupun kami tahu apa yang kami berikan tidak sebanding apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah ajari kami untuk memberikan persembahan yang lebih baik lagi Tuhan. Persembahan akan kehidupan kami dalam pelayanan ini. Berkati juga majelis umat dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat menata pelayanan gereja kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar, biarlah kebenaran firman Tuhan terus menerangi jalan kehidupan kita. Kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 115 bait 1 dan 2. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang dasar. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya tinggal tetap dalam setiap keluarga kita, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.